warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini akan dilaksanakan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Minat dan Motivasi Siswa terhadap keputusan memilih program lintas minat ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Perkenalkan, saya Dea Pratiwi dari kelas 4E Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Hartanto selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, presentasi saya kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu adakah pengaruh minat dan motivasi siswa terhadap keputusan memilih program lintas minat ekonomi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Poin yang kedua adalah kajian teori, yang mana minat dari beberapa pendapat dapat saya simpulkan bahwa minat merupakan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Selanjutnya itu motivasi. Dari beberapa pendapat dapat saya simpulkan juga bahwa motivasi merupakan proses yang mempengaruhi atau mendorong dari faktor luar terhadap seseorang agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai lintas minat, dari beberapa pendapat dapat saya simpulkan bahwa program lintas minat itu merupakan program yang disediakan untuk memperluas pemilihan minat, bakat, atau kemampuan akademik peserta didik. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, hipotesis ini merupakan jawaban yang disusun oleh peneliti yang kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Berarti H1 ada pengaruh positif dan signifikan minat terhadap keputusan memilih program lintas minat ekonomi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dan H2-nya ada pengaruh positif juga dan signifikan terhadap keputusan memilih program lintas minat ekonomi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dan H3-nya ada pengaruh positif dan signifikan antara minat dan motivasi terhadap keputusan memilih program lintas minat ekonomi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Kemudian di sini adalah ada populasi dan sampel. Populasi di sini adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian yang merupakan populasi adalah karena subjek penelitian lebih dari 100 siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 program peminatan ekonomi SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 134 siswa, yang mana siswa berjumlah 134 tersebut terbagi dalam 4 kelas. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang dipergunakan dalam populasi ini adalah siswa kelas 10 program peminatan ekonomi SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebanyak 134 siswa, karena objek penelitian ini menggunakan seluruh responden sehingga mengambil sampel populasi. Selanjutnya itu mengenai metode pengumpulan datanya, yang di sini saya mengambil angket dan kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden mengenai minat dan motivasi siswa memilih program peminatan ekonomi. Data diperoleh dengan cara menghimpun informasi yang didapat melalui pernyataan dan pernyataan tertulis yang diisi dengan checklist dengan skala Likert, di mana responden tinggal menambahkan tanda checklist pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi atau dialami oleh responden. Kemudian ada teknik analisis data. Data yang terkumpul selanjutnya itu akan dianalisis dengan menggunakan metode correlation kuantitatif. Apabila data telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata dan kalimat, di mana data dianalisa sesuai dengan kenyataan, kemudian dihubungkan dengan berbagai teori untuk mendukung pembahasannya, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Selanjutnya itu data yang bersifat kuantitatif itu melalui angket yang digunakan untuk menentukan angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses dengan cara penjumlahan dan penafsiran. Penafsiran di sini dengan kalimat-kalimat dengan ketentuannya. Yang pertama itu apabila persentase sekitar 81% sampai 100% ditafsirkan bahwa pengaruh minat dan motivasi siswa kelas 10 itu dalam memilih program lintas minat ekonomi dikategorikan sangat tinggi. Yang kedua, apabila persentase berkisar 61 sampai 80% ditafsirkan bahwa pengaruh minat dan motivasi siswa kelas 10 dalam memilih program lintas minat ekonomi dikategorikan tinggi. Yang ketiga, apabila persentase berkisar 41 sampai 60% ditafsirkan bahwa pengaruh minat dan motivasi kelas 10 dalam memilih program lintas minat ekonomi dikategorikan sedang. Yang keempat, apabila persentase berkisar 21 sampai 40% ditafsirkan bahwa pengaruh minat dan motivasi siswa kelas 10 dalam memilih program lintas minat ekonomi dikategorikan rendah. Dan yang kelima, apabila persentase berkisar 0% sampai 20% ditafsirkan bahwa pengaruh motivasi dan minat siswa kelas 10 dalam memilih program lintas minat ekonomi dikategorikan sangat rendah. Sumber data ini terdiri dari 6 sumber. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.